Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat semuanya. Walaupun hanya masih beberapa orang ini, mungkin yang lain nyusul nanti ya. Semangat ya. Ya, puji syukur kepada Allah. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridhonya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali bertatap muka walaupun hanya via Zoom seperti ini. Selawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pertemuan kita yang ke-12 ya kalau saya tidak salah. Nah, ini hari ini kita kalau di psikologi ulangan harian. Jadi hari ini kita hanya review materi. Jadi review materinya itu adalah materi yang berkaitan tentang warga negara dan penduduk di Indonesia. Karena kita memang belum ada ya ulangan harian untuk materi itu. Jadi nanti bisa dilihat di psikologi, dilihat soalnya bisa dikerjakan. Nah, hari ini jadi saya ulangi lagi materi tentang warga negara. Mungkin masih banyak dari anak-anak sekalian yang belum paham ataupun lupa akan materi ini. Jadi kita bahas kembali. Baik, sebelumnya saya share dulu PPT-nya ya, Nak ya. Nah, kelihatan? Kelihatan? Ya. Ya, saya ingatkan kembali bahwa kita bicara tentang warga negara. Nah, jadi kalau berbicara tentang warga negara, tentunya warga negara ini juga terbagi, yaitu warga negara, bukan warga negara, penduduk, dan bukan penduduk. Nah, kita akan lihat satu persatu bagaimana sebenarnya pengertian dari macam-macam warga negara ini jika dikaitkan dengan undang-undang kewarganegaraan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Menjelaskan asas-asas kewarganegaraan, mendeskripsikan proses pengajuan kewarganegaraan, serta menganalisis penyebab seseorang bisa kehilangan kewarganegarisasi. Ya, jadi bagi kita yang sudah notabene lahir dari ibu dan ayah berkewarganegaraan Indonesia juga bisa bisa kehilangan kewarganegaraan atas syarat dan sebab tertentu. Nah, di sini kita harus tahu dahulu apa itu pengertian dari rakyat. Rakyat adalah dalam suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Nah, itu disebut dengan rakyat. Pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tentang warga negara dan penduduk ya. Jadi ada beberapa poin dari pasal 26 ya yang menyatakan tentang warga negara dan penduduk bahwasanya yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli. Berarti seperti kita ini ya, bangsa asli ataupun pribumi, dan orang-orang bangsa lain berarti yang disahkan dengan undang-undang kewarganegaraan. Undang-undang kewarganegaraan, undang-undang berapa? Kalau masih ingat, Nak? Nggak lupa? Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 26 dalam undang-undang, yang dikatakan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, penduduk itu bukan berarti warga negara ya, karena apa? Nah, warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi artinya hanya bersifat sementara. Bisa jadi misalnya orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia ialah orang-orang yang mencari pekerjaan di Indonesia. Jadi artinya ada tujuan-tujuan tertentu, bersifat sementara. Selanjutnya, dalam pasal undang-undang juga dibahas tentang hal-hal lain yang mengenai warga negara dan penduduk itu diatur dengan
undang-undang. Undang-undang berapa? Undang-undang tadi, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke ya, sampai sini kita lanjut. Nah, jadi yang dikatakan penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara untuk menetap dalam jangka waktu yang lama. Ya, penduduk ya. Nah, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai warga negara Indonesia ataupun WNI. Ataupun warga negara asing yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan. Nah, ini tadi ya, disebut juga penduduk. Nah, bukan penduduk siapa? Bukan penduduk adalah orang yang berada ataupun mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya siapa, Nak? Contohnya para wisatawan, ya kan, turis mancanegara, atau misalnya orang-orang apa namanya, siswa ataupun pendidik yang sementara bertukar pelajar ya, pertukaran pelajar yang sementara datang ke Indonesia, begitu juga sebaliknya. Nah, itu juga disebut dengan bukan penduduk. Sampai sini dipahami ya? Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, sementara siapa warga negara? Warga negara adalah orang-orang ataupun mereka yang berdasarkan hukum tertentu ya merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan warga negara asli, yaitu kita ya, atau warga negara keturunan asing ya, yang warga keturunan asing tersebut juga bisa dikatakan sebagai warga negara jika ia melakukan proses naturalisasi namanya. Nah, naturalisasi ini apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya, ini proses kewarganegaraan. Ini ada syarat-syaratnya. Itu yang disebut dengan warga negara. Sementara bukan warga negara ataupun orang asing adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan. Nah, ini biasa contohnya adalah duta besar, konsul, ya kan, ataupun kontraktor asing yang dia berdiam di sebuah negara tetapi bukan menjadi bagian dari warga negara. Dia merupakan tugas dari tugas dari negara penerima yang dikirim untuk negara pengirim yang dikirim kepada negara penerima. Jadi dia bersifat sementara juga. Itu disebut dengan duta, konsul ya, kontraktor asing, itu contohnya. Contoh dari bukan warga negara. Selanjutnya, nah jadi asas dalam pembahasan dari warga negara ini ada beberapa asas kewarganegaraan juga yang harus kita ketahui. Nah, asas kewarganegaraan ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang itu bisa menjadi warga negara di sebuah negara. Itu dia. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28E ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang itu bebas memeluk agama, ya, karena pendidikan dan salah satunya berhak memilih kewarganegaraan. Ya, dalam Undang-Undang pasal 28E ayat 1. Itu dia. Apa saja asas kewarganegaraan itu? Nah, kita lihat. Nah, secara umum di seluruh negara ada dua asas yang sangat dikenal ya. Ada dua asas yang sangat dikenal itu di seluruh negara. Nah, yang pertama adalah asas ius soli dan yang kedua adalah asas ius sanguinis. Nah, apa itu asas ius soli dan asas ius sanguinis? Kita lihat. Jadi asas ius soli dan asas sanguinis ini adalah, kalau ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Nah, misal si negara A, atau kita langsung saja ya, negara Brazil ya menganut asas ius soli, maka dimanapun warga negaranya warga negara yang misalnya melahirkan keturunannya, maka dia menjadi warga negara Brazil. Itu dia, karena menganut asas ius soli. Sementara ius sanguinis seperti apa nih? Nah, ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan darah keturunan. Ya, berarti berdasarkan garis keturunan dari orang tuanya. Nah, siapa negara yang menganut ini? Negara Cina. Ya, kebanyakan negara Asia. Nah, Cina, Korea, ya. Kita contohkan saja negara Cina, ya. Jika melahirkan anaknya atau keturunannya di negara lain, nah itu dia. Maka Cina tetap mengakui bahwa itu menjadi warga negaranya. Karena berdasarkan apa? Karena berdasarkan asas ius sanguinis tadi. Karena mereka ataupun negara Cina menganut asas ius sanguinis. Di sini paham ya? Nah, Paham, Mem. ya, tapi dari kedua asas tersebut, ya, dapat memungkinkan seseorang itu bisa berstatus apatride, bipatride, dan multipatride. Jadi ada masalah nak dari dua asas ini tadi, ya. Sebelum makanya Indonesia itu merevisi bukan hanya dua asas, sekarang tambahannya ada 4, seperti itu dia. Nah, kenapa seseorang itu bisa apatride, bipatride, dan multipatride dari kedua asas ini tadi? Ya jelas gini ya. Contohkan tadi seperti ini misalnya, negara Cina yang menganut asas ius sanguinis, misalnya melahirkan anaknya di Korea. Nah, Korea itu kan juga menganut asas ius sanguinis, ya kan? Korea juga menganut asas ius sanguinis. Artinya apa? Melihat darah keturunan. Nah, jadi otomatis anak yang dilahirkan bisa diakui oleh kedua negara. Korea mengakui anak yang lahir itu menjadi warga negaranya, dan Cina mengakui anak yang lahir itu menjadi warga negaranya. Jadi dua kewarganegaraan bipatride, seperti itu dia. Sementara apatride adalah sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, bagaimana contohnya? Misal warga negara Cina melahirkan anaknya di negara yang menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Ya, negara kita contohkan negara Amerika yang menganut asas ius soli ya. Nah, Amerika tidak mengakui ya karena Cina juga seperti itu gitu dia. Kalau multipatride ini berarti banyaknya asas. Akibat apa? Bisa jadi akibat percampuran perkawinan antara warga negara antara ayah yang berwarga negara A misalnya dengan ibu yang berwarga negara B. Jadi anaknya tersebut bisa memiliki banyak warga negara, artinya multipatride, lebih dari 2 warga negara. Sampai sini bisa dipahami ya, Nak ya? Bisa, Mi. Iya. Bisa, Mi. Nah, kita lanjut. Jadi berdasarkan undang-undang karena adanya masalah tersebut, maka negara Indonesia itu merevisi undang-undang, makanya ini ada revisi terbaru undang-undang tentang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Jadi ada penambahan asas supaya apa, Nak? Jikalau terjadi kasus apatride dan bipatride, jadi ada solusinya. Jadi ada tambahan asas. Asas yang pertama adalah asas tetap memakai asas ius sanguinis, ya kan? Yang kedua asas ius soli, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal. Jadi asas kewarganegaraan tunggal itu adalah asas yang menentukan satu asas bagi setiap warga negara ataupun setiap orang. Sementara asas kewarganegaraan ganda terbatas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini juga asas kewarganegaraan tunggal ini adalah bagi dan asas kewarganegaraan ganda adalah bagi anak yang lahir dari kedua orang tua yang berbeda warga negara. Bisa dipahami ya? Jadi anak nanti bisa memilih ketika anak berusia 17 tahun ke atas atau sudah kawin karena dianggap telah dewasa. Itu dia. Nah, maka harus ada revisi supaya tidak terjadi apatride atau bipatride karena di Indonesia tidak memperlakukan dua asas untuk satu orang. Ya, jadi harus tetap satu memilih warga negara, mau menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, itu hanya itu pilihannya. Ya, Nak. Nah, ini tadi dia proses naturalisasi. Nah, apa itu naturalisasi? Jadi naturalisasi ini adalah proses kewarganegaraan bagi orang asing yang mau menjadi warga negara di Indonesia. Itu arti dari naturalisasi. Nah, naturalisasi ini terbagi atas 2. Ada yang namanya naturalisasi biasa
dan ada namanya naturalisasi istimewa. Nah, apa itu naturalisasi biasa? Jadi naturalisasi biasa ini adalah proses yang biasa ditempuh berdasarkan syarat-syarat tertentu, ya, pengajuan administrasi secara biasa tertentu. Misal nanti dia wajib berbahasa Indonesia, nanti kita bahas di selanjutnya. Sementara kalau proses naturalisasi istimewa adalah ini dikhususkan bagi orang-orang yang telah berjasa, ini prosesnya khusus ya, yang telah berjasa bagi negara Indonesia. Nah, ini biasanya sangat berkaitan dengan profesi seseorang. Apa itu kira-kira profesinya, Nak, yang bisa membuat nama Indonesia ataupun berjasalah terhadap negara Indonesia? Apa kira-kira ya? Ada yang masih ingat materi kita sebelum-sebelumnya? Mem. Apa, Nak? Pemain bola. Iya, atlet ya kan, Nak? Iya, atlet misalnya banyak ya kan, pemain bola kah itu, pemain bulu tangkis ya karena jadi dia yang bisa membawa nama Indonesia itu menjadi besar, artinya terkenal di dunia internasional. Nah, itu dia diberikan hak khusus ataupun hak istimewa untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi dia tidak melalui proses yang panjang, tidak harus misalnya wajib tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut ataupun 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, itu nggak mesti, karena dia khusus diberikan oleh presiden. Tapi dia boleh memilih. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Dia boleh menolak dan boleh menerima. Nah, ini dia salah satu syarat bagi seseorang yang melalui proses naturalisasi biasa. Yang pertama syaratnya adalah telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Jadi kalaupun usianya belum 18 tahun tapi dia sudah kawin, dia sudah dianggap dewasa. Jadi dia boleh melakukan proses naturalisasi biasa. Ini untuk warga negara asing ya. Nah, karena kalau kita setiap bayi yang lahir dari ibu warga negara Indonesia, begitu juga dari ayah warga negara Indonesia, maka otomatis kita akan menjadi warga negara Indonesia. Itu dia. Ini bagi warga negara asing yang mau menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua adalah pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia. Ini dia, paling tidak harus 5 tahun berturut-turut ataupun paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, jadi misalnya dia tinggal di Indonesia 2 tahun, di Indonesia 3 tahun di negara lain. Nggak bisa, karena dia harus 5 tahun berturut-turut. Tapi kalau dia 2 tahun di Indonesia, 3 tahun di luar, misalnya balik lagi 5 tahun ke Indonesia lagi, boleh selama 10 tahun tidak berturut-turut. Ya. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Jadi harus sehat fisiknya, yang mentalnya juga harus sehat. Selanjutnya dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila. Ya, jadi kalau mau menjadi warga negara Indonesia, orang asing tersebut harus bisa berbahasa Indonesia. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Ya, Nak, ya, 1 tahun lebih. Ini syarat selanjutnya. Selanjutnya adalah jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Artinya dia harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya jika dia mau menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Nah, ini supaya apa, Nak? Supaya ya untuk syarat yang terakhir bisa membayar uang ke kas negara untuk uang kewarganegaraan namanya. Ya. Nah, sementara untuk naturalisasi istimewa adalah ini tadi. Jadi dia diberikan atas dasar Undang-Undang Pasal 20 ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia. Ya, Nak, ya. Ini langsung pemberiannya, tapi seorang tersebut bisa menerima dan bisa menolak. Nggak lantas karena diberikan proses naturalisasi istimewa langsung dia menerima, terus jadi warga negaranya 2, tidak, Nak. Ya. Nanti ada hak repudiasi namanya, hak untuk menolak dan untuk menerima. Ini dia. Jadi dengan adanya
hak proses naturalisasi istimewa tadi, maka timbul yang namanya sel-sel aktif dan sel-sel pasif. Sel-sel aktif adalah suatu tindakan hukum tertentu secara aktif, ini dia. Sementara sel-sel pasif, ini dia harus melakukan tindakan hukum tertentu, ini dia. Jadi kalau sel-sel aktif ini untuk proses naturalisasi biasa, sementara sel-sel pasif tadi tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Artinya ini untuk proses naturalisasi istimewa. Nah, maka dengan adanya sel-sel aktif dan sel-sel pasif, akan timbullah hak-hak seseorang. Ini tadi, hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah seseorang itu bisa memilih, artinya menerima ini dalam sel-sel aktif tadi, dalam proses naturalisasi biasa, dan hak repudiasi. Ini hak repudiasi ini bisa digunakan untuk proses naturalisasi istimewa. Artinya apa? Ini tadi ya yang saya katakan sebelumnya bahwa seseorang itu bisa menolak ataupun menerima kewarganegaraan yang diberikan melalui jalur naturalisasi istimewa tadi. Bisa ya sampai sini dipahami ya? Kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, peraturan perundang-undangan pendukung tentang kewarganegaraan itu juga ada beberapa. Nah, yang pertama itu adalah Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Nah, ini jauh sekali undang-undang ini ada, ya kan, sebelum undang-undang revisi yang baru sekarang tahun 2006. Nah, selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1964 tentang visa dan izin masuk keimigrasian. Ya, ini juga mengatur tentang kewarganegaraan sebenarnya di dalamnya. Ini ada beberapa ya, ada 4 poin. Nanti bisa dibaca lagi ya, Nak ya. Kita lanjut saja karena waktu. Nah, selanjutnya adalah kedudukan warga negara di Indonesia. Jadi kedudukan warga negara di negara kita ya sangat penting statusnya. Kenapa? Karena dia terkait dengan hak dan kewajiban yang kita miliki. Karena tidak semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia itu memiliki hak dan kewajibannya. Hanya warga negara sajalah yang memiliki hak dan kewajibannya. Ya. Hak dia misalnya hak dia memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan. Jadi kita, walaupun kita sudah menjadi warga negara Indonesia, sewaktu-waktu kita bisa kehilangan kewarganegaraan. Nah, apa sebabnya? Yang pertama itu karena kita memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan kita sendiri. Yang kedua, tidak menolak ataupun melepaskan kewarganegaraan lain. Itu yang menjadi faktornya. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Jadi atas pengajuan kita sendiri. Selanjutnya masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden. Artinya di luar dari tugas dan tanggung jawab sebagai, misalnya dia tentara, di luar tugas dan tanggung jawabnya dia masuk dalam dinas asing, ya, tanpa tugas tertentu. Selanjutnya adalah secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, dan mengangkat sumpah ataupun menyatakan janji setia kepada negara asing. Itu juga salah satu ya, Nak. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing, serta ini tadi ya, dia bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama 5 tahun terus-menerus. Bukan dalam rangka dinas negara. Tapi kalau misalnya dia konsul, duta, bertahun-tahun di negara, itu memang karena tujuan tertentu, karena memang tugas. Tetapi kalau tidak ada keperluan, nah itu bisa kehilangan kewarganegaraan. Itu ya, Nak ya. Ini bisa dibaca lagi nanti. Iya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti kalian bisa menjawab soal-soal di psikologi. Ada yang menanyakan? Syaril, Juria, ada, Adelia. Sebelum kita tutup, Nak. Pas ya. Mirasa sudah paham ya, Nak ya. Karena kita sudah 2 kali mengulang materi ini. Yang penting kalian tahu asas kewarganegaraan, syarat kehilangan kewarganegaraan, ya, karena pengertian dari warga negara, bukan warga negara, penduduk dan bukan penduduk. Bisa dipahami ya? Bisa, Mi.
Iya. Bisa, Mi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian kembali, mengulang pelajaran. Jangan lupa untuk terus membaca modul-modul dari guru-gurumu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.